Eee, aku lebih banyak belajar untuk, manajemen emosi, manajemen diri juga, itu melalui project pengabdian ini sih. Jangan cuma rebahan scroll TikTok video joget-joget doang. Kalau misalnya mau pengabdian carilah info pengabdian, banyak kok. Cuap-cuap podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cuap, welcome back to Communication in University of Andalas on podcast. Edisi MKM, mahasiswa kuliah ngapain? Episode Pengabdi Masyarakat. Nah, kali ini bareng aku Gibran Solopasya dan kita akan membahas mengenai pengabdian masyarakat nih. Jadi untuk penjelasan secara umumnya, pengabdian masyarakat itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun kelompok itu untuk memberikan sebuah manfaat ataupun kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat sekitar agar nantinya bisa memberikan sesuatu yang berarti dan juga bermanfaat bagi masyarakat sehingga bisa membangun desa, membangun negeri, dan membangun Indonesia. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat kece badai. Seorang bintang tamu yang sudah melalang buana baik di pengabdian lokal maupun nasional nih. Karena beliau ini sudah pergi ke Bali, Labuan Bajo, Bintan, Lombok, Karimun Jawa, dan lain sebagainya. Mungkin langsung saja kita sambut, ini dia Kaneda. Hai, halo Gibran, apa kabar? Halo, Gibran? sehat ya Kak ya? Iya. Yoi banget. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Akhir-akhir ini kesibukan aku baik alhamdulillah. Gak ada pernah nanyain sebelumnya kan, jadi aku nanyain aja sih. Oh iya, sangat perhatian sekali ya narasumber kita hari ini. Oke, akhir-akhir ini kesibukan lagi apa nih ya? Kesibukannya alhamdulillah lagi kerja, itu kontrak gitu di IO sampai Desember. Dan bentar lagi mau wisuda, jadi persiapan itu. Wah, belum wisuda tapi udah keliling Indonesia banyak dari pengabdian ya. Alhamdulillah. Oke, tapi sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke pertanyaan, kita mungkin boleh perkenalan dulu kepada sahabat cuap supaya lebih kenal nih sama namanya Kaneda. sahabat cuap. Iya, sahabat cuap. Namanya apa jadi nama, love language atau apa gitu, mungkin pengen tahu. Love language Nama enggak? aku mungkin Perkenalan aja, senyamannya Kak Neda. nama aku panjang banget ya teman-teman, bisa manggil Neda aja sih, karena kalau dijelasin panjang nanti aja kalau misalnya kita mau pendekatan mungkin ya gitu. Aku berarti udah gak mahasiswa ya, calon alumni yang official gitu nantinya, jurusan ilmu komunikasi sama kayak Agib gitu, dan kesibukan tadi lagi kerja di IO. Itu aja paling. Itu aja ya. Jadi kalau misalkan untuk sahabat cuap yang pengen kenalan lebih lanjut, nanti nomor WA-nya kita tulis di bawah. Di sini. Tunggu aja di deskripsi. Oke, langsung aja. Jadi gini Kak, kakak kan udah banyak nih pergi pengabdian nih, baik yang itu ke yang lokal kayak di Sumatera Barat itu kakak udah ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, terus kalau misalkan yang keluar itu udah jauh, ada ke Bali, Bintan dan lain sebagainya. Itu apa sih Kak yang bikin kakak pertama kali tertarik untuk ikut pengabdian? Apa sih latar belakangnya? Boleh diceritain ke sobat itu panjang banget sebenarnya. Mungkin singkatnya gini. Awal maba tuh kan aku 2019 ya gitu. Jadi kan 2020 itu gara-gara corona, covid, kita vakum, online semua full. Bisa dibilang aku tuh adalah orang yang ekstrovert dan suka banget, energi aku akan ada ketika aku bersosialisasi. Makanya itu sebuah tantangan ketika covid itu aku harus di rumah, apalagi aku kan ngerantau ya gitu. Jadi sempat stres juga sih awal-awal aku nggak pulang kampung, akhirnya aku ke Bogor, terus cari-cari kesibukan. Awalnya tuh kan aku di ini siklus ya, pendidikan senior kita, Ikom. Setelah dari situ aku coba daftar di namanya ruang HR, itu semacam platform untuk lowongan kerja. Aku kerja di magang di situ. Dari portofolio itulah aku coba untuk apply lagi, dan kesempatan waktu itu aku dapat tahu dari ruang HR kalau misalnya ada organisasi namanya I'm Connect, Indonesia Millennial Connect. Dari situ aku taunya. Terus mereka open member kan gitu. Cobalah aku join jadi member di situ. Nggak taunya lolos, alhamdulillah. Terus ternyata mereka tuh lagi ngerekrut social media dan content manager untuk 2 project mereka ke depannya. Ada Millennial Fest sama Bakti Millennial waktu itu. Oke, di situ aku juga coba apply aja, bermodalkan 2 pengalaman aku di Inisiklus dan juga di ruang HR tadi.
Alhamdulillah lolos. Ikut seleksi sampai ke bikin tugas gitu kan ya, dikasih tugas gitu. Oh, ada seleksinya berarti. Ada seleksinya, dikasih lah kami tugas, baru kami dinyatakan lolos gitu. Dan aku sama sekali nggak berekspektasi bahwa aku akan ikut nantinya di hari H pengabdian. Tugasku kan di private itu kan cukup maintain si konten itu kan, konten planning, terus juga untuk numbuhin followers, karena waktu itu followersnya 5.000. Alhamdulillah sekarang mungkin udah sekitar 100.000 atau 60.000 gitu ya. Wah, gitu. Gila. Dan rame ya. Itu struggle karena kan kita kayak ibaratnya membangun branding dulu dari awal kan ya untuk Bakti Milenial ini. Sampai akhirnya pertama kali itu di April 2021 aku berangkat ke Karimun Jawa. Nah, lucunya tuh pertama kali itu aku merasa kayak oke, kita cuman pengabdian biasa, nggak usah terlalu aktif banget lah gitu. Coba untuk calm gitu ya. Apalagi kan itu semuanya kan kita kan orang-orang baru ya, yang kita baru kenal dari macam-macam kampus dan macam-macam usia. Ada yang itu udah S2, ada yang udah kerja sekitar umur 26 apa 27 tahun gitu. Dan aku tuh termasuk yang paling muda di situ. Waktu itu aku semester 2021 tuh berarti semester 4 gak sih? Saking tuanya udah gak inget ya semester berapa ya. Semester 4 kayaknya, 4 atau 5 gitu kan. Itu yang termasuk yang termuda. Kami berdua gitu yang sama-sama baru semester 4 lah gitu. Jadi kayaknya kami merasa bahwa bukan porsi kami loh ketika bisa sharing ilmu, karena ada lagi yang lebih senior daripada kami di situ kan. Karena jadi, bukan mahasiswa aja isinya. Iya benar, dan mereka tuh dari rumput ilmu yang banyak banget gitu. Ada yang dari Gizi, ada yang dari Kesmas, ada yang dari dia manajemen bisnis segala macam, dan mereka tuh benar-benar sangat-sangat berkontribusi untuk Karimun Jawa itu di bidangnya masing-masing. Kami ada medical check up segala macam, dan dari situlah ketika aku ngikut-ngikut kakak-kakak abang-abang itu merasa seru juga ya, apalagi kita nggak komunikasi kan, ternyata komunikasi itu di semua bidang tuh dibutuhin. Karena pas aku lihat ternyata kakak abang itu mereka sangat mumpuni, sangat expert di bidang-bidang mereka, tapi mereka butuh kita komunikasi untuk bisa mengkomunikasikan itu dengan cara apa? Mungkin kita jadi moderator pada saat ada penyuluhan segala macam, atau kita yang mungkin membantu untuk bisa ngajak orang-orang itu untuk bisa sama pemuda ataupun warga sana ngobrol-ngobrol semacam. Kita kan orangnya suka nggak sih kayak gitu. Nah itu dunia kita banget. Di situ aku baru kayak oke, ini dunia gue banget nih. Apalagi kan aku suka organisasi juga kan. Dan ketika aku terjun ke lapangan itu seru banget karena kita nemuin banyak orang dari banyak latar belakang yang berbeda-beda. Dan itu bikin aku mikir bahwa anak komunikasi ini kita bisa dinamis ya, bisa adaptif juga. Dari kita kenal banyak orang, dari kita ngobrol sama banyak orang dengan latar belakang yang berbeda dan umur yang beda-beda juga, kita makin banyak belajar. Itu yang kayak bikin aku sangat-sangat tertarik untuk bisa ikut-ikut lagi. Alhamdulillahnya dari yang Bakti Milenial pertama itu, aku masih tetap diajak lagi untuk ikut seleksi. Jadi setiap project itu kita itu rekrutmen, seleksi terus gitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kedua itu di Agustusnya aku ke Lombok, baru Desembernya ke Bintan. Jadi non-stop 2021 aku tuh full untuk pengabdian. Sampai 2022 alhamdulillah, dan sampai 2023 ini juga alhamdulillah masih gitu. Mungkin ada lagi next project, bismillah teman-teman, mohon doanya sama anak Ikom juga, nanti semoga bisa terrealisasi. Kita mau coba untuk pengabdiannya yang melebarkan sayap lagi ke luar negeri gitu, jadi mohon doanya. Go internasional ya. Terlaksana gitu ya. Amin. Itu mungkin ternyata nggak singkat ya, panjang. Nggak apa-apa. Ini karena kita latar belakang seseorang itu kan penting dan panjang kadang ceritanya. Kalau misalnya disingkatin berarti awalnya coba-coba ketagihan. Wah, dikasih cobaan malah dicobain. Iya betul. Cobaan Iya. sih, karena cobaan sih. Benar. Tapi berarti di mana kakak saat itu berhasil menemukan tempat yang cocok bagi kakak ya. Benar. Setelah beberapa kali coba di beberapa tempat kayak ini siklus, terus juga yang HR tadi, dan akhirnya coba di pengabdian, dan ternyata pengabdian itu tempat yang cocok bagi kakak. Lebih Karena kayak di ini siklus sama di ruang HR itu kan aku cuman WFH kan ya. Work from yang home. kayak bikin konten segala macam, aku suka segini-gini, brainstorming ide bla bla bla. Tapi ternyata aku juga suka terjun langsung ke lapangan gitu. Apalagi banyak berinteraksi itu aku suka banget. Mungkin kayak ini gue banget gitu. Udah gue banget gitu ya. Udah kayak jiwa-jiwa pengabdi masyarakat tuh udah di gue banget gitu. Benar. Oke, tapi kalau misalkan bicara tentang kakak kan udah berkali-kali itu kayak 2021, 2022, 2023 itu non-stop pengabdiannya. Dan kira-kira dari sana apa sih yang bisa kakak dapetin sehingga kakak merasa kayak
wah gue mau lagi deh ikut pengabdian, oh gue nggak mau berhenti deh di satu pengabdian ini, itu kira-kira apa yang kakak dapetin dari Jujur sana? ya, kalau misalnya kenapa sih yang bikin aku tetap mau nagih gitu di pengabdian, karena respon dari masyarakat sekitar. Jadi aku tuh termasuk yang suka anak-anak. Nah, Wah, itu suka anak-anak. dibilang tuh kayak penakluk bocil gitu kalau misalnya di pengabdian. Penakluk bocil. Jadi setiap pengabdian pasti ada bocil yang nempel. Terus kayak mereka tuh sangat so sweet ya anak-anak tuh. Kadang aku dikasih makanan lah, dikasih surat sama mereka, Surat cinta. Surat cinta. Terus juga kayak kakak jangan lupain aku ya segala macam, dan sampai kami pulang pun tetap sering banget video call. Alhamdulillah sampai sekarang tetap masih komunikasi sama mereka. Masih komunikasi. Cuma aku bingung kok mereka dapat HP ya. Ya, who knows. Like, Mungkin orang tuanya. Bener. HP orang tuanya juga kadang tuh. Ini bapak-bapak siapa nih nge-video call gua, nggak taunya bapak si anak itu. Oh, gitu. iya. Karena gua kira takut juga kan gua Silaturahmi ya kan, bukan bener, yang lain ya kan. Betul. Oke. Betul. Juga kadang ibu-ibu sana tuh baik banget. Kami udah dianggap kayak anak angkat sendiri, bapak juga. Jadi respon dari warga sana tuh yang bikin aku kayak aku selalu merasa tersentuh, terharu, dan merasa kecil gitu ketika aku datang ke tempat orang, harus mau beradaptasi dengan budaya orang, adat setempat kan ya. Itu bikin aku selalu merasa bersyukur. Mungkin itu ya, perasaan itu kan gak bakal kita dapetin terus-terusan kan ya. Jadi aku mungkin ibaratnya kayak nge-recharge semangat itu dari pengabdian itu gitu. Jadi dapat respon positif dari mereka, aku seneng banget. Itu mungkin yang bikin aku nagih. Jadi kayak aku pengen kenal juga sih sama anak-anak dari berbagai daerah, belajar bahasa mereka. Jadi ada beberapa anak kecil tuh yang mereka nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Oh, nggak bisa bahasa Itu Indonesia. serunya kita untuk bisa ngajarin mereka bahasa Indonesia. Mereka ini sangat menjunjung tinggi bahasa daerahnya. Beberapa anak kecil ya, tapi mungkin sebagian juga udah bisa bahasa Indonesia. Mungkin nggak terlalu lancar tapi bisa gitu. Berarti sebuah tantangan juga ya untuk kita biar bisa komunikasi benar. dengan anak-anak Kadang itu ya kan? aku tuh awal-awal pakai bahasa tubuh. Oh, pakai bahasa isyarat. Gitu benar. Menarik, berarti Betul. yang bisa kita dapatkan itu kayak pengalaman-pengalaman yang unik kayak tadi yang Pengalaman kita unik. komunikasi Oke, sama di KKN kita dapet, KKN cuma sampai 40 hari sebatas itu, oke. Tapi ibaratnya kayak ini tuh kita tuh kayak cuma 10 hari, tapi kita tuh udah bisa ngasih dapat sama mereka, dan komunikasi kita nggak terputus. Jadi kayak sebuah pengalaman yang spesial menurut aku gitu. Oke. Keren. Berarti memang selain dari mungkin hal-hal fisik ataupun materi lainnya yang mungkin kakak dapatkan melalui pengabdian, kakak yang utama itu adalah semangatnya ya. Menurut aku itu sih. Rasa itu sendiri. Wah, ini jiwa-jiwa pengabdi banget ini. Keren. Nah, gini, kan menurut kakak tadi bahas tentang ilmu komunikasi juga karena itu bidang ilmu kakak ya kan. Bahwasannya kita itu sebagai penyambung lidah dari orang-orang ahli ini kepada masyarakat, karena kita lebih apa nih, eye catching nih sama masyarakat nih. Dan gitu. lebih mungkin bisa cair kali ya. Lebih cair juga. Nah, kira-kira apa sih peran penting mahasiswa itu untuk ikut pengabdian kayak gini kan? Oke, peran penting mahasiswa kan judulnya mahasiswa kuliah ngapain kan? Yes. Satu opsi nih teman-teman bagi yang mungkin merasa bingung di awal kuliahnya, mau magang atau mau kerja sambil kerja atau mau organisasi, itu oke aja, boleh-boleh aja. Tergantung teman-teman passionnya di mana, bergairahnya di mana gitu kan ibaratnya. Kalau aku mau bilang salah satunya mungkin bisa juga jadi alternatif itu dengan pengabdian masyarakat. Kenapa kayak gitu? Karena berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Waduh. Mahasiswa. Apa nih? Aku nggak tahu juga. Aku kasih contekan deh. Pendidikan pelajaran, pengembangan penelitian sama pengabdian masyarakat salah satunya kan. Oh, jadi ya, salah satunya. menurut aku, apalagi balik lagi kita ada komunikasi. Teman-teman sekarang udah ada mata kuliah communication social project ya, social project communication itu juga relate banget sama pengabdian. Jadi kayak kita bisa mengimplementasikan ilmu kita itu melalui pengabdian. Salah satu contoh nyatanya ya, mungkin bisa aku bilang, selain di dunia kerja mungkin nantinya kepake ilmu kita, tapi di pengabdian juga bisa gitu. Dan mungkin kalau teman-teman khawatir, emang apa aja sih bisa kita kasih ke masyarakat? Banyak gitu loh, banyak banget. Sekedar sharing-sharing mungkin cara masak atau gimana, itu kan juga masuk ilmu kan gitu. Jadi mungkin yang dari orang-orang peternakan, petanian, terus juga teknik, terus juga rumpun kesehatan yang emang dia kerasa langsung lah ya dampaknya ketika mungkin medical check up sebagainya, itu
kita juga bisa kok anak-anak FISIP nih gitu kan, maupun sosial untuk bisa sharing-sharing ilmu sama warga gitu, pengabdian masyarakat kan bentuknya banyak banget tuh kan, gak hanya bisa kita atur ya bentuk yang bisa kita berikan bener kepada banget. masyarakat. Gak harus yang kalian 10 hari full di desa orang tuh, enggak juga, kalau misalnya sehari 2 hari bisa juga kok gitu. Iya. Berarti sebenarnya dari hal-hal kecil aja kita udah bisa itu ya Kak, udah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat bener, sekitar bener. dan itu bukan masalah untuk pengabdian Betul. masyarakat. Nah, selanjutnya nih Kak, kira-kira apa sih hal-hal yang paling berkesan? Kalau tadi kan udah ketemu anak-anak, selain ketemu anak-anak apa lagi nih hal-hal yang paling berkesan? Mungkin Kakak, pertama kali aku naik pesawat ketika pengabdian, atau pertama kali aku akhirnya bisa melihat Banda Neira atau apa gitu, karena kata orang kan nggak boleh meninggal sebelum ke Banda Neira. Iya, betul. Atau apa nih kira-kira hal berkesan yang dari Kakak? Ini kayaknya yang aku pikir sampai sekarang segini. Aku selama pengabdian tuh full menjadi saksi kisah cinta orang lain. Itu berkesan gak sih? Jadi mak comblang, liatin mereka gonjang ganjing percintaan mereka yang awalnya mereka PDKT segala macem, terus jadi juga, terus putus, terus ada nikah juga loh. Oh, ada nikah juga. Terus kayak aku mikir, ini lucu banget ya. Kita kan kakaknya 40 hari oke lah kan, masih agak lama. Ini 10 hari gitu. Kok bisa sih secepat itu orang tuh tertarik sama satu sama lain. Itu yang bikin aku sangat, mungkin lebih ke sangat bingung dan iri. Gue udah kemana-mana gak dapet nih gitu kan. Suatu saat nanti. Oke, baik. Kayak gitu sih, lebih ke itu salah satunya. Terus mungkin yang berkesan juga tadi ketemu anak-anak kan. Sama lebih ke gini, dari pra-event terus ketika di hari H sampai post-event tuh kan kami struggle juga pastinya kan. Aku lebih banyak belajar untuk manajemen emosi, manajemen diri juga, itu melalui proyek pengabdian ini sih. Karena kita kan beda-beda kampusnya Gip. Iya, beda-beda kampus. Satu panitiaan itu susah banget untuk komunikasi. Mungkin akan banyak salah paham karena cuma bisa lewat ini doang atau lewat Zoom kan ya kita koordinasinya. Jadi aku banyak banget belajar untuk manajemen emosi, manajemen diri itu dari pengabdian. Itu menurut aku yang kayak ilmu yang mahal banget sih untuk Ilmu yang mahal karena itu sangat berkesan ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Kak. Kira-kira kan tadi kan untuk masuk ke dalam sebuah tim pengabdian itu kan ada seleksinya. Nah, dari Kakak sendiri apa sih tips and trick supaya kita bisa lolos nih? Oh, aku pengen ke Labuan Bajo tapi nggak bisa seleksi dulu. Itu gimana cara lolosnya Kak? Ada nggak tips and trick? Cara lolosnya pakai orang dalam. Cuak. Bercanda guys, bercanda. Iya, boleh. Yang seriusnya gimana tuh? Kalau yang versi seriusnya, jadi sebenarnya struggle orang-orang yang selama ini aku dengar, mereka tuh di tahap wawancara dan seleksi berkas. Jadi kan pertama kali kita bakal ke saring, ke eliminasi itu di seleksi berkas kan gitu. Nah di seleksi berkas itulah kita harus prepare nih. Kita riset dulu si yayasan apa yang kita tuju nih kayak gimana sih, fokus mereka apa, visi misi mereka apa, apakah kita sesuai dengan iklim mereka atau enggak. Terus kita tanya dulu ke diri kita nih, yang kita mau ikutin di mereka tuh yang bagian bidang apa sih, apa enggak, apakah kita capable untuk di bidang itu. Lebih ke itu seleksi berkas tuh kan, sesuaikanlah CV kamu dengan itu. Terus lebih ke niat juga sih ketika melakukan administrasi itu. Baru mereka tuh juga sering struggle-nya tuh di bagian studi kasus. Studi kasus itu kuncinya ke riset daerah yang akan dituju. Dan kamu harus ngasih solusi, kamu harus bisa mengidentifikasi masalah apa yang ada di daerah tersebut. Terus juga mencoba untuk meriset solusi apa sih yang bisa kamu kasih berdasarkan kemampuan kamu. Dan itu harus solutif dan juga aplikatif. Itu kuncinya mungkin. Kalau untuk wawancara ya be yourself aja gitu kan, kayak wawancara kerja biasa mungkin, be yourself dan juga mendengarkan dengan aktif gitu kan ya ketika diwawancarai, dan juga jawab sekenanya, jangan terlalu panjang-panjang banget dan juga jangan terlalu singkat-singkat banget. Berarti kayak ya cukup singkat padat jelas kena itu berbobot kena. Iya, betul banget. Ini keren banget berarti ya Kak. Yang penting itu kita harus riset mendalam lagi mengenai tempat pengabdian ataupun tim mana nih yang kita mau join gitu, biar nantinya peluang untuk lolosnya tuh lebih besar ya Kak. Nah terakhir nih Kak, sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ingin ikut pengabdian atau mungkin sekarang lagi bingung nih mau ngapain gitu, tapi pernah dengar ikut pengabdian masyarakat tapi nggak tahu caranya. Kira-kira Kakak ada pesan nggak untuk teman-teman sobat cuap gitu? Oke, sobat cuap. Jadi kalau saya pesan untuk teman-teman yang tertarik sama pengabdian masyarakat tapi bingung ya nyarinya gimana,
sekarang tuh udah banyak banget pilihan, teman-teman udah bisa lihat opsi banyak banget, entah itu dari lokal, entah itu nasional, entah itu internasional, program-program volunteering sejenis yang mungkin ada di paketnya itu sama pertukaran pelajar kayak pertukaran atau pelajar. kunjungan ke kampus atau mungkin gimana. Contoh bisa cari langsung di Instagram banyak, di website juga banyak. Mungkin ada satu website yang bisa mendukung, itu namanya kalau IG namanya ID Volunteering. Kalau misalnya di website itu aku lupa namanya apa ya, Volunteer ID atau apa gitu. Itu banyak banget lowongan-lowongan rekrutmen untuk yang volunteering itu gitu. Jadi kita udah media coy. Kayak Disclaimer, kita nggak promosi ya, tapi kita memberikan itu. Oh, I'm sorry. Nggak apa-apa. Tapi itu bagus, itu salah satu. Itu salah satu saran ya untuk tempat mencari betul banget, betul. tempat pengabdian. Maaf gitu. Nggak apa-apa. Jadi berarti kita memang harus aktif gitu ya Kak, di media sosial. Benar. Memanfaatkan segala hal yang ada untuk bisa mencari kegiatan di Jangan pengabdian. cuma rebahan scroll TikTok video joget-joget doang. Benar. Kalau misalnya mau pengabdian carilah yang pengabdian, banyak kok. Kata orang itu segala hal disesuaikan dengan niatnya. Kalau niatnya besar pasti dapat. Betul Keren sekali. banget. Niat dan usaha ya. Benar, Niat benar. doang terus gak dilakuin ya untuk apa? Iya. Yoi. Keren banget ya bintang tamu kita hari ini. Oh, Ya mungkin karena kita udah panjang banget bincang-bincangnya nih Kak. Mungkin di lain kesempatan kita lanjut lagi bincang-bincangnya, mungkin dengan episode yang berbeda atau topik-topik yang berbeda lagi. Boleh. Oke. Itu saja mungkin sahabat cuap untuk podcast kita hari ini, dan terima kasih untuk Kak Neda yang telah meluangkan waktunya balik dari Labuan Bajo ya Kak katanya Iya, kemarin ya. kebetulan masih ada di luar. Oh, masih ada di luar, pesawatnya di luar. Ah, benar, pesawat ya. Oke. Ulan keren juga ada bendera. Oke, terima kasih Kak Neda. Semoga sehat selalu, semoga semakin sukses, dan juga Amin. titip salam untuk masyarakat di tempat manapun nantinya Oke, Kakak akan. dari host podcast kita. Iya, Oke. kemanapun, dan dari sobat cuap juga tentunya. Oke, Sobat Cuap. Oke, thank you very much Kakak. Yoi. Dan untuk sobat cuap, sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace. Goodbye.